kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari audiens kemarin yang disampaikan oleh saudari Rahayu. Kami persilakan. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin. Yang pertama itu pertanyaannya dari Febri Tusyakia. Nah, pertanyaannya itu bagaimana Anda merancang teknik penelitian yang mampu mengukur kritis siswa dalam menganalisis fenomena sosial. Nah, caranya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, seorang guru itu harus merancang penelitian yang mendorong analisis, bukan sekedar hafalan. Nah, langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu kemampuan mengidentifikasi masalah sosial. Terus yang kedua itu kemampuan mencari dan menilai sumber informasi. Nah, terus yang ketiga kemampuan memberikan argumen logis. Terus yang keempat membuat kesimpulan dan solusi. Nah, jadi kita harus bisa membuat kesimpulan dan solusi untuk semua yang sudah ditanggapi. Bukan hanya bisa menanggapi tapi tidak bisa menyimpulkan. Terus yang kedua itu gunakan untuk penilaian yang menuntut proses berpikir. Nah, contohnya itu seperti membuat tugas proyek, nah membuat poster analisis masalah sosial, nah atau laporan investigasi sederhana dan pertanyaan esai. Lalu contohnya mengapa fenomena bisa terjadi dan apa solusi paling realistis. Nah, itu bisa mengasah otak anak untuk berpikir secara kritis. Nah, itu saja jawaban dari saya. Bagaimana dengan saudari Febri? Oke, terima kasih. Kalau begitu saya serahkan lagi kepada moderator. Nah, sudah dijawab oleh saudari kita Hayu. Selanjutnya pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh saudara Akbar. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nining tadi. Pertanyaan itu adalah, sebagai seorang guru, bagaimana Anda memastikan bahwa instrumen penilaian yang Anda gunakan itu memenuhi prinsip validitas, reliabilitas, dan keadilan? Ini sebenarnya sangat menarik sekali bagaimana cara seorang guru itu menentukan penilaian mengenai validitas, reliabilitas, dan juga keadilan. Jadi yang pertama, validitas, mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini maksudnya menyusun indikator penilaian dengan tujuan pembelajaran. Instrumen harus benar-benar profesional gitu, dan juga harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya reliabilitas atau hasil penilaian yang konsisten dan juga stabil. Ini seorang guru harus melakukan uji soal terlebih dahulu atau uji instrumen soal terlebih dahulu supaya memenuhi materi yang diajarkan kepada siswa dan juga siswa juga memahami pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru. Yang ketiga, keadilan. Menghindari pertanyaan yang memihak seperti pertanyaan selalu terlalu sulit atau terlalu mudah, dan juga pertanyaannya tidak dalam bentuk yang belum dipelajari kepada siswa itu, supaya siswa itu merasa soal tersebut sudah diajarkan kepada mereka dan juga mereka sudah memahami soal tersebut. Mungkin dari ketiga langkah tersebutlah secara konsisten penilaian dibuat lebih valid dan juga lebih adil bagi siswa, dan juga siswa itu bisa memenuhi dan bisa menjawab pertanyaan dari seorang guru. Kembali lagi kepada moderator. Itulah jawaban dari saudara Akbar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh saudari Nirmala. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah Anggraji. Pertanyaan itu jelaskan bagaimana penilaian dapat menjadi alat untuk membentuk karakter sosial siswa dalam mata pelajaran. Nah, dalam penilaian dalam
belajar bahwa kejujuran itu penting. Nah, mereka bisa terbiasa tidak mencontek, tidak meniru pekerjaan teman, dan bertanggung jawab atas hasil belajar mereka sendiri. Yang kedua, penilaian membantu siswa belajar kerjasama. Nah, dalam IPS, guru ini sering menggunakan penilaian berupa kerja kelompok. Melalui tugas kelompok ini, siswa bisa belajar komunikasi yang baik, membagi tugas, menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan masalah bersama. Ini dapat membentuk karakter kerjasama, toleransi, dan empati mereka. Nah, lalu penilaian dapat membentuk kepedulian sosial. Dalam IPS ini banyak tugas yang berkaitan fenomena sosial seperti masalah lingkungan, konflik sosial, kemiskinan, budaya gotong royong. Nah, ketika penilaian meminta siswa menganalisis dan mencari solusi, siswa belajar memiliki kepedulian sosial dan kepekaan terhadap masalah masyarakat. Nah, penilaian dalam IPS ini bukan hanya untuk melihat seberapa pintar siswa itu, tetapi juga mengembangkan karakter siswa sebagai warga sosial seperti jujur, bertanggung jawab, peduli, mampu bekerja sama, toleran, dan disiplin. Nah, dengan penilaian yang tepat, guru IPS dapat membantu membentuk siswa menjadi pribadi yang lebih baik dan siap hidup bermasyarakat. Oke, baik, itu saja jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih untuk saudari Nirmala. Kita lanjut ke pertanyaan keempat yang akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Aulia Putri Najiha. Kepadanya kami persilakan. Saya Aulia Putri Najiha dengan NIM 30410604142 yang akan menjawab pertanyaan dari saudari Nazala. Pertanyaannya, mengapa penting bagi guru IPS mengembangkan rubrik penilaian yang kontekstual dengan kehidupan sosial siswa? Nah, jadi pertanyaan ini meminta kita untuk menjelaskan alasan kenapa penilaian IPS itu lebih baik kalau dikaitkan dengan kehidupan sosial siswa. Artinya, bukan hanya menilai dari teori saja, tapi bagaimana siswa menerapkan pengetahuan IPS dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Jadi pertanyaan intinya itu, kenapa penilaian IPS harus dibuat dekat dengan dunia nyata siswa, bukan hanya penilaian abstrak. Alasannya yang pertama yaitu agar penilaiannya lebih masuk akal dan mudah dipahami. Jadi kalau rubrik pakai contoh yang dekat dengan kehidupan siswa, misalnya keluarga, sekolah, atau masyarakat, mereka jadi lebih mengerti apa maksud dari penilaiannya. Nah, yang kedua, agar keterampilan sosial siswa benar-benar kelihatan. Jadi IPS itu tidak cuma hafalan, ada kerjasama, sikap, cara berpikir kritis, dan